wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu Oktaviani dengan NPM 1911000132. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan etis dan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan etis, di mana perilaku etis sangat dibutuhkan di dalam dunia bisnis karena berlangsungnya kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan berimplikasi kalahnya persaingan dalam pasar. Bahkan berkemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Kemudian dalam pengambilan keputusan etis ada nilai-nilai etis, yaitu nilai-nilai etis adalah keyakinan dan prinsip-prinsip yang secara adil untuk tujuan kesejahteraan. Sementara itu, prinsip etika bisnis menurut Sonny Carab tahun 1998 dan dikutip kembali oleh Muhammad Muslim tahun 2017, terdapat 5 prinsip etika bisnis, yaitu prinsip otonomi, di mana sikap dan kemampuan seseorang itu mengambil keputusan, bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggap baik. Kemudian yang kedua ada prinsip kejujuran. Prinsip yang mendasar dengan mendukung keberhasilan usaha bisnis dengan melandaskan kejujuran di setiap perilakunya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, di mana dalam bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Dan yang kelima, prinsip integritas moral adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dan tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip, dan lain sebagainya yang dihasilkan. Kemudian, dalam pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional terdapat 5 langkah. Yang pertama, menentukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Yang kedua, mengenali terlebih dahulu sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan yang bersifat etis atau permasalahan etis. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Yang keempat, mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Yang kelima, mengambil keputusan. Keputusan yang harus diambil harus dilakukan seperti apapun kondisinya, dengan baik dan efektif. Kemudian saya di sini menjelaskan mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata ethos, dalam bentuk jamaknya yaitu taeta, yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Kemudian ada juga budaya, di mana budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Hubungan etika dan budaya sangat memiliki hubungan yang sangat erat, di mana masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami etika, sedangkan masyarakat dengan pemahaman budaya yang rendah cenderung kurang memahami etika. Kemudian hubungan etika dengan moral, di mana etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan, dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan buruk. Etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan yang mengacu pada moralitas sebagai tolak ukurnya. Perspektif moral ada 3, yaitu agama, yang kedua hati nurani, yang ketiga aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian ada pula pendekatan etika dalam pengambilan keputusan, terbagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan manfaat, di mana perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Yang kedua, pendekatan individualisme. Tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu, yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral. Keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Yang keempat, pendekatan keadilan, di mana keputusan-keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran,
kesetaraan, dan tidak memihak. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yaitu ada 4 langkah untuk mempertimbangkan etika dalam pengambilan keputusan. Yang ke-1, penentuan tujuan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, penerapan tindakan yang dipilih. Yang keempat, pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Permasalahan terkait dengan etika bisnis, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, ditemukannya tindakan-tindakan perusahaan yang bersifat merugikan masyarakat. Yang kedua, adanya tindakan insider trading dalam bidang perdagangan. Yang ketiga, keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memikirkan dampak dalam jangka panjang. Yang keempat, melakukan PHK secara tidak jujur dan tanpa sebab yang jelas dengan pemberian pesangon yang tidak layak kepada karyawan. Yang kelima, perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan ataupun asuransi kesehatan dan dana pensiun dengan alasan laba yang diperoleh perusahaan masih kecil. Yang keenam, ditemukannya perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur dan pemberian gaji di bawah normal atau di bawah UMR. Yang ketujuh, masih lemahnya undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan etika bisnis, ketenaga kerjaan, dan lingkungan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.